Halo bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا
بأزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada keluarga Dr. Anis Irmawati, wabil khusus pada putrinya Ananda Kori yang telah dengan merdu dan dengan syahdu membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua sebagai pembuka dalam acara kali ini. Selanjutnya acaranya adalah sambutan dari Bapak Ketua Departemen Biologi Oral. Monggo Bapak Dr. Haji Muhammad Lutfi, dipersilahkan waktunya. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelum kami memberikan suatu sambutan untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsa kitabuka fardahum an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru-guru kami, guru besar, para senior, serta para junior, dan tak lupa para tendi, Mas Haris, Mas Andi, dan juga Mbak Nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang mulia ini kita dipertemukan dalam satu forum yang sangat mulia, yaitu forum silaturahmi antara kita staf biologi oral khususnya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Walaupun kita tidak bisa bertemu satu sama lain, tidak menyempitkan niat kita untuk tetap bertemu walaupun dalam kondisi online, ya. Dan semoga amal kehadiran Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan perkembangan zaman di mana kita disibukkan oleh berbagai macam aktivitas baik pagi, siang maupun malam, yang mana kita pada saat pagi melakukan suatu aktivitas yang sangat mulia, yaitu mengajar.
menulis dan kemudian di malam hari kita masih mencarikan nafkah untuk keluarga kita, melakukan suatu praktek malam dan sebagainya, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dengan kesibukan yang sangat padat ini, maka forum seperti ini, silaturahmi ini menjadi sangat langka. Padahal pesan Rasulullah SAW kepada kita semua bahwa barang siapa yang dengan sekuat tenaga mengupayakan, memelihara dan melaksanakan silaturahmi, maka Allah akan menambah keberkahan pada rizkinya. Allah akan menambah keberkahan pada usianya, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menjalin tali silaturahim. Adapun hikmah daripada silaturahmi yang kita adakan ini adalah kita harapkan timbul suatu keikhlasan dan kebersamaan. Karena bagaimanapun kebersamaan kita dalam suatu departemen ini merupakan salah satu kunci agar segala rencana-rencana besar di dalam departemen untuk masyarakat akademisi atau masyarakat umum ini dapat terrealisasi. Karena dengan kebersamaan akan menambah empati dan menjauhi sikap egois, memperluas persaudaraan kita, sehingga akan melahirkan energi yang positif untuk saling memotivasi dan terjadi suatu sinergi di antara kita. Kami yakin dari Departemen Biologi Oral ini akan memberikan banyak kontribusi daripada target-target FKG maupun rektorat. Di mana kita tahu banyak sekali talenta-talenta yang ada di dalam departemen kita. Ada staf yang selalu memberikan suatu inovasi pada bidang pembelajaran. Ada seorang staf yang kompeten, intent di dalam suatu produk-produk paten yang nantinya akan bisa kita sebarkan pada masyarakat luas. Kemudian ada dari staf kita di dalam Departemen Biologi Oral yang memiliki jalinan yang sangat luas dengan para editor jurnal internasional terindeks Scopus. Pada 1-2 hari kemarin kita sangat bangga sekali bahwa dari Departemen IPM maupun Orto, Dr. Narmada dan Prof. Savitri masuk dalam 500 besar peneliti terbaik Sinta, versi Sinta. Insya Allah di tahun-tahun akan datang saya sangat yakin dan optimis dari Departemen Biologi Oral yang akan muncul di sana nanti. Amin. Mungkin di dalam departemen kita sudah terjalin apa itu kebersamaan. Jadi yang menjadi tugas kita di sini adalah bagaimana kebersamaan yang sudah kita jalin bertahun-tahun ini akan tetap kita pelihara, kemudian bahkan akan kita tingkatkan supaya nantinya di dalam dari Departemen Biologi Oral ini akan muncul satu karya-karya besar yang akan nanti bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh masyarakat Indonesia khususnya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang mulia ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua semoga selalu dikaruniai kesehatan dan keafiatan. Semoga dikaruniai umur yang barokah, rezeki yang sangat luas, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadi pemenang setelah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan lamanya, serta dipertemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang padat dan sangat berbobot, Bapak Kadep. Nah, selanjutnya
kita semua tahu bahwa kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, bulan suci yang kita cintai. Dan tentunya kita ingin tahu, siapa sajakah para pemenang yang bisa memenangkan peribadatan di bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Karena setiap tahun kita melewati bulan Ramadan dan setiap tahun pula kita berharap kita menjadi pemenang dalam bulan Ramadan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu untuk menjelaskan siapakah pemenang dalam bulan Ramadan, apa ciri-cirinya? Sudahkah kita menjadi pemenang dalam bulan Ramadan ini? Maka akan disampaikan oleh Ustadzah Dr. Anis Irmawati dalam ceramah singkat yang berjudul Siapakah Pemenang Bulan Ramadan? Singkat saja Bu Anis, padat 10 menit kira-kira. Monggo, tafadhol. Ya, terima kasih Dr. Aksa. Bapak Ibu, sebelum kita memulai tausiah ini, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk membacakan suratul Fatihah. Tujuannya yang pertama, semoga seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus keluarga besar biologi oral FKG UNER, senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan keselamatan dan kesehatan yang paripurna, dilindungi dan dijauhkan dari wabah pandemi ini. Yang kedua, semoga wabah pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas normal kembali. Yang ketiga, semoga para pemimpin kita diberikan hidayah mau bekerja keras demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tercipta negeri yang baldatun thayyibatun warahmun ghafur. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim sayyidillahi lana wa la Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, bersyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kita semua masih dipertemukan dalam acara yang insya Allah mubarakah ini. Salawat dan taslim marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya ini terus terang ditodong oleh Kadep melalui Ketua Panitia Dr. Aksa untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini. Dan materinya barusan selesai 10 menit menjelang acara ini dibuka. Jadi mohon maaf seandainya ada yang kurang berkenan. Tapi saya berusaha untuk memenuhi tugas dari Bapak Kadep Dr. Lutfi. Jadi tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini memang sudah ditentukan, yakni tentang pemenang Ramadan. Siapakah pemenang Ramadan? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aksa. Jadi sebelum kita mengetahui kira-kira apakah kita termasuk dalam pemenang Ramadan, maka ada baiknya kita mengenal tentang esensi dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, yakni masa pandemi corona, di mana penyakit ini sangat infeksius, sangat mudah sekali penularannya, kemudian juga sangat mematikan. Tapi sebenarnya bagi umat Islam, karena kondisi pandemi ini, maka kita diperintahkan untuk
lockdown istilahnya. Kemudian ada istilah PSBB, ada juga istilah karantina. Tapi sebenarnya bagi kita umat muslim, karantina ini bukan sesuatu hal yang asing buat kita. Kenapa? Karena dalam 1 tahun kita menjalani masa karantina selama 1 bulan, yakni pada saat puasa di bulan Ramadan. Nah, selama 1 bulan penuh ini, kita mengalami masa-masa untuk menahan diri. Menahan diri dari apa aja? Menahan diri dari lapar, dahaga, kemudian nafsu amarah, nafsu terhadap pasangan kita, baik suami maupun istri, nafsu untuk berbuat maksiat seperti korupsi, melakukan tindakan penipuan. Nah, selain itu, kita juga dalam masa karantina dianjurkan untuk memperbanyak aktivitas ibadah seperti tadarus Al-Quran, kemudian menghidupkan qiyamul lail, kemudian memperbanyak sedekah, serta memperbanyak menghidupkan malam-malam ganjil demi mendapatkan atau meraih malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian, lalu apa maksud Allah mengkarantina kita selama 1 bulan? Tidak lain dan tidak bukan adalah 1. Apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah telah memfirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya akan membacakan sedikit Bapak Ibu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa itu dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian pertanyaan tema kita tadi, jadi sebenarnya siapakah pemenang bulan Ramadan? Siapakah pemenang ibadah selama 1 bulan Ramadan? Adalah la'allakum tattaqun, orang-orang yang mampu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan berikutnya, nah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu seperti apa ciri-cirinya? Orang yang bertakwa ini banyak di dalam hadis disebutkan, kemudian juga para ulama salafus sholih juga menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satu ulama besar, yakni Imam Al-Hasan, mengatakan bahwa orang bertakwa ini memiliki beberapa tanda yang bisa diketahui. Coba cermati Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua memiliki tanda-tanda orang yang bertakwa seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan. Apa tanda-tanda itu? Yang pertama adalah jujur atau benar dalam berbicara. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita keseliu-keseliu sedikit ya. Jadi kalau ngomong kadang-kadang, termasuk juga diri saya. Jadi tausiah ini saya tidak ingin mengingatkan Bapak Ibu, tapi sebenarnya saya ingin mengingatkan diri saya secara pribadi dan men-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama jujur dalam berbicara. Yang kedua, senantiasa menunaikan amanah. Jadi bisa dipercaya, dapat dipercaya. Yang ketiga, selalu memenuhi janji. Karena janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Dibayar. Janji adalah hutang dan hutang harus dibayar. Karena itu kenapa sebaiknya sedapat mungkin kalau memang kita tidak bisa memenuhi sebuah janji, kita berusaha untuk tidak menyampaikan atau mengungkapkan janji tersebut. Karena janji itu akan ditagih untuk kita tunaikan. Kemudian yang keempat apa? Rendah hati dan tidak sombong. Bukan rendah diri, ya Bapak Ibu, rendah hati dan tidak sombong. Kemudian yang kelima, senantiasa memelihara silaturahim. Nah, seperti saat ini. Kita saat ini sedang memelihara silaturahim di antara sejawat, kemudian juga pendik yang ada di Departemen Biologi Orang.
Ini pahala yang paling besar ini kadepnya juga panitianya, Dr. Aksa. Karena sudah mengumpulkan kita semua dalam satu majelis dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi di antara kita. Kemudian yang keenam, selalu menyayangi orang-orang yang lemah atau orang miskin. Ya, jadi mungkin di sekitar kita coba kita lebih care, lebih perhatian. Mungkin ada tetangga kita yang agak jauh, kalau agak dekat mungkin tidak ada yang membutuhkan bantuan kita, tapi yang agak jauh mungkin membutuhkan bantuan kita. Itu yang harus kita sayangi, yang harus kita bantu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memelihara dari godaan kaum wanita. Nah, ini bapak-bapak nih. Ini ujiannya bapak-bapak kadang-kadang ujian godaan wanita ini memang mudah-mudahan lulus ya di BO ya. Semuanya lulus dari ujian godaan wanita. Kemudian ciri berikutnya adalah berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini termasuk ciri-ciri yang disebutkan di atas. Kemudian apalagi? Memiliki ilmu yang luas. Tetapi ingat, ilmu yang luas tidak sekedar dimiliki sendiri, tetapi harus dimanfaatkan untuk orang lain. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadep tadi, bahwa di Departemen BO ini ada beberapa dosen yang memiliki talenta-talenta yang insya Allah bermanfaat buat dosen BO yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah senantiasa bertakarub kepada Allah. Jadi senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Menghidupkan malam, qiyamul lail, kemudian senantiasa berzikir kolbu. Zikir kolbu, senantiasa kita mengingat Allah kapan dan di mana saja kita berada. Kemudian selain ciri-ciri di atas, ini seorang ulama besar juga, Zubair Ibnu Al-Awwam, ini menambahkan, beliau pernah menuliskan sebuah surat yang berisi nasihat untuk Wahab bin Kisan. Ini salah satu santrinya ya, jadi seorang ulama memberikan surat untuk memberikan nasihat kepada Wahab bin Kisan. Nah, apa isi surat tersebut? Jadi beliau menyatakan, sungguh orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang bisa diketahui oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Apa saja tandanya? Ini tambahan dari tanda-tanda yang sebelumnya. Yang pertama, sabar menanggung derita. Jadi kalau diuji seperti kita saat ini, kita sedang diuji dengan pandemi corona ini. Seandainya kita sabar, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar. Yang kedua, ridho terhadap qadha, ketetapan Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah ditetapkan menjadi dosen DO, ya sudah. Jangan pengen berpikir untuk menjadi dosen di departemen lain gitu ya. Jangan berpikir untuk mungkin menempati posisi tertentu yang itu merupakan hak orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Memanfaatkan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Salah satu contohnya adalah nikmat umur panjang. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana kita memanfaatkan umur kita agar bermanfaat buat orang lain sehingga umur kita menjadi umur yang barokah. Kemudian yang keempat, kalau tadi rendah hati, kalau yang ini rendah diri. Ya, saya tadi sampaikan bahwa rendah diri itu tidak termasuk yang disebutkan. Tetapi di sini disebutkan rendah diri. Rendah dirinya adalah rendah diri terhadap hukum-hukum Allah. Nah, ini yang dianjurkan. Rendah hati terhadap manusia, rendah diri terhadap hukum-hukum Allah. Kemudian sedikit Bapak Ibu berbicara tentang takwa. Ini baginda Rasulullah pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal pada saat baginda Rasulullah mengirim Mu'adz ke Yaman. Ya, apa sabda beliau? Ittaqillah, 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 haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah kapanpun, kepada siapapun, ya. Jadi Rasulullah
bersabda kepada Mu'adz agar beliau bertakwa kepada Allah dimanapun beliau berada. Ya. Kemudian dalam bulan Ramadan ini sebenarnya tidak sulit kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, ya. Kenapa? Karena 1 bulan penuh ini mulai dari jin, syaitan, iblis semuanya dibelenggu oleh Allah agar tidak mengganggu manusia untuk berbuat kebajikan. Tetapi apakah setelah Ramadan ini berakhir kemudian kita tetap dalam kondisi seperti pada saat bulan Ramadan? Nah, ini tentunya sebagian orang mengatakan sulit. Mengapa? Karena ujiannya banyak. Kenapa? Jin, syaitan, iblis tidak lagi dibelenggu. Mereka bebas menggoda manusia. Mereka bebas menggoda kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjadi orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan? Apakah bisa? Jawabannya bisa. Bukan sekedar bisa ya, tapi harus bisa. Jadi kita harus bisa mempertahankan ketakwaan kita selama bulan Ramadan di bulan sesudah Ramadan, di 11 bulan setelah Ramadan, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tetap memelihara amalan-amalan rutin yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Seperti apa? Sholat, saum, kemudian tadarus, kemudian istighfar, kemudian menghidupkan qiyamul lail, ya, kemudian mencegah diri dari berbuat maksiat. Yang kedua adalah lebih meningkatkan bagaimana cara memahami syariat Allah, ya, dengan cara menghadiri majelis ilmu. Nah, ini salah satu majelis ilmu, Bapak Ibu. Jadi majelis ilmu, pada majelis ilmu itu banyak malaikat beredar, banyak malaikat yang mengitari, banyak malaikat yang berada di sekeliling kita. Karena itu pada saat kita menghadiri sebuah majelis ilmu, kita disarankan untuk berdoa yang terbaik buat kita, buat keluarga, buat orang-orang yang terdekat kita. Karena banyak malaikat yang akan mengaminkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berada dalam posisi takwa? Terus bertaubat dengan taubat yang sebenarnya atau taubatan nasuha. Apa ciri taubatan nasuha? Berikrar untuk tidak melakukan tindakan tersebut yang kedua kalinya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, ciri-ciri dari manusia yang bertakwa itu bisa tetap kita laksanakan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang yang barokah sehingga kita bisa bertemu lagi dalam Ramadan di tahun mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Saya rabbal rasa mudah-mudahan juga sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ketua Panitia, kita harus siapakah pemenang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang bertakwa sehingga kita semua menjadi pemenang bulan Ramadan. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Sesungguhnya yang benar semata-mata dari Allah dan yang salah adalah hilah dari saya sebagai manusia yang dhaif. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadzah Dr. Anis Irmawati. Bu Anis. Ya, saya ucapkan terima kasih karena muatan dari tausiahnya ini sangat mengena dan applicable untuk kita terapkan setelah kita melewati bulan Ramadan di tahun ini. Kemudian singkat, padat, yang saya apresiasi. Ya, oleh karena itu mari kita ke
acara berikutnya mestinya biasanya makan-makan salam-salaman Pak Lutfi ya. Tapi karena tidak bisa. Makan di rumah sendiri. Itu makan rawon. Virtual. Lagi Makan rawon. puasa. Makanya virtual ini kira-kira. Makan Iya. rawon itu sudah di belakangnya Pak Lutfi. Ada yang puasa juga ya. Rawon virtual. Puasa, masih puasa. Iya. Assalamualaikum. Ini Bro. masih puasa. Ini Syawal. Salam. Nih, Syawal ya, Prof. Iya. Ya. Bukan puasa lawal. Sawal. Syawal. Ya, ya. Ya. awalnya. Puasa Syawal tanggal 1 dimulai. Ya, Kemarin itu Tanggal 2 Syawal. kemarin Puasa tanggal Syawal. Sawal udah boleh. Iya, hari kedua. Iya. hari ketiga toh. Hari kedua, Prof. Hari Bisa ini hari udah boleh, Bro. Hari kedua Nggak sudah apa-apa, bisa. Kemarin kurang 1 jam itu kemarin saya batal karena ngosek rumah. Banjir. Oh, banjir. Rumah saya Dan banjir. nyuruh saya, Banjir. Bro. Anjir. Dan nyuruh saya biar enggak sampai mokel, Bro. Mosok. Daripada Siap, masuk rumah Bro. sakit Kalau lebih dibagi. baik kan mokel toh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saya bayar. karena tidak bisa bertemu langsung, maka saya beri kesempatan masing-masing hadirin yang datang di silaturahmi virtual ini untuk menyampaikan ya sepatah dua patah kata permohonan maaf lahir batin selamat Hari Raya Idul Fitri atau apapun, pesan apapun untuk menyemangati kita semua, untuk memberikan suntikan semangat bagi kita semua yang sedang berada dalam situasi pandemi ini. Saya mulai saja dari yang paling senior. Yang paling senior. Yang paling senior, Prof. Yang Yeni. terakhir nanti saya sama Yuli. Iya. Prof. Yang Yeni, paling silakan Prof. Yeni. Beberapa menit, 1 menit, 2 saya- menit, silakan Prof. Saya senior kedua loh sebetulnya. Yang paling senior Dokter Prof. Tuti sebetulnya. Oh ya udah setelah ini Udah Pak enggak Tuti. apa-apa lah. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dokter Aksa yang sudah memberikan suatu inisiatif yang bagus mengenai halal bihalal virtual kita ini. Saya selama ini barangkali ada salah-salah kata, saya mohon maaf, salah-salah apa saya mohon maaf. Yang penting saya sebagai senior di sini selalu ingin membiasakan untuk memberikan suatu pelurusan untuk hal-hal yang atau masukan untuk hal-hal yang saya rasa penting untuk saya sampaikan sehubungan dengan supaya kebenaran itu ada di sini. Kemudian saya juga minta maaf kalau misalnya ya apa sajalah mungkin kata-kata saya kurang berkenan di dalam hati. Yang penting saya memang orangnya adalah orang yang langsung saja saya memberikan satu masukan. Mungkin kata-kata saya tidak berkenan, itu yang saya minta maaf. Yang penting intinya itu mohon supaya bisa untuk perbaikan kita semua. Lalu saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat karena Departemen Biologi Oral ini adalah departemen yang bukan main hebatnya dengan beberapa inisiatif yang bagus sekali untuk fakultas maupun untuk untuk universitas. Semoga dengan kesehatan kita yang selalu prima, kita selalu bisa berkarya sepanjang hidup. Amin. Dan terhindar dari, semoga semua terhindar dari COVID ya. Iya, Yang amin, paling Prof. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Prof. Tuti, Prof. Untuk memberikan semangat, kemudian masukan buat kita semua dan mengucapkan selamat Hari Raya. Silakan, Prof. Unmute ya. Ustaz, tidak bisa dibuka itu Prof. Tuti. Ini Mute. Prof. Tuti Anunya unmute. Prof. Tuti sendiri.
Iya. Tulisannya dibuka, Prof. Tanda Di- mikrofon itu. Mikrofon Di- di Ini, Bro. mikrofon di kiri bawah, kiri Buka bawah. hasilnya nggak bisa, Pak Ustadz. Nggak bisa, bisa. itu Prof Lutfi sendiri itu yang kepencet. Kiri Nah, bawah. Ya, udah. Ada. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Saya ucapkan syukur, beribu-ribu syukur karena pada kesempatan ini kita semua masih diberi panjang umur, sehat, lahir batin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini yang sangat bagus idenya, kepada Dr. Oki, kepada Pak Kadep dan De Anis. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku, semua anggota BO, mulai dari yang paling senior sampai yang junior, kemudian juga kepada Tendik ini yang ikut hanya Mas Agus ya, Mas Aris ya, Mas apa namanya, Mas Andi nggak ikut ya, Mas Andi. Mas Andi. Nggak ada, iya. Mungkin di luar kota, Prof. Iya. Oh, enggak apa-apa, di luar kota ya bisa sebetulnya. Apa sudah dikasih tahu ya? Makan Mungkin kota, nggak buka. untuk akses. prosesnya mungkin agak kesulitan. Iya. Oh iya, kadang-kadang gitu. Iya. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga semuanya bisa diberi kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan juga saya menyampaikan maaf lahir batin juga kepada semua saudara-saudara saya di BO, dan juga ikut mendoakan agar kita semua tetap diberi kesehatan yang prima, jauhkan dari segala penyakit terutama COVID ini ya, yang sampai sekarang sangat memprihatinkan ini. Kota Surabaya semakin banyak jumlahnya, dan juga semoga Departemen BO semakin hari, semakin tahun, makin eksis dan makin prestasinya makin banyak, makin membanggakan, terutama di kalangan BO dan di FKG Ada meeting itu, Mas. Join meeting, Mas. Ada kabar enggak join meeting? Silakan Prof, diteruskan Prof. Kiranya hanya itu karena masih banyak yang ingin memberikan. Nuhun, Prof. Matur nuhun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lutfi atas sambutannya, closing statement-nya, dan pesan-pesan buat kita semua. Selanjutnya, saya ke Dr. Wisnu. Monggo silahkan Dr. Wisnu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan, tidak bisa ngomong, jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Ya, semoga kita selalu dalam lindungannya dan segera kita bisa dipertemukan kembali karena alhamdulillah kangen untuk bersama-sama, untuk makan bareng, sholat bareng. Ya, kan? Oke, matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya ke Dr. Sidar. No, Dr. Sidar Bukan dulu. Dr. Sidar dulu. Dr. Sidar Iya. dulu. Silakan Dr. Sidar.
Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah dan terima kasih Pak Oki, Pak Kadep dan semuanya, Bu Anis, ceramahnya yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua jadi pemenang ya dalam Ramadan ini. Ya. Sebetulnya saya memang sudah kangen sama teman-teman ini, sama suasana kantor, sama suasana kita ke musola dan sebagainya ya. Tapi kita harus melalui ini. Semoga kita bisa bersabar ya dengan situasi pandemi seperti ini dan dalam suasana seperti ini tetap bersemangat, tetap berkarya. Salut buat Pak Hendrik yang pandemi malah tambah jos ya, juga sama teman-teman semua. Nah, untuk sebagai manusia yang banyak salahnya, saya mohon maaf lahir batin atas tindakan, ucapan, mungkin pekerjaan saya yang kurang maksimal dan sebagainya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga dengan adanya musibah yang kita ini bisa kita lalui, bisa kita hadapi dan menjadikan manusia yang lebih baik dan pasti Allah memberikan hikmah bersama dengan musibah ini dan semoga kita bisa memaknai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah ini. Begitu mungkin Mbak Oki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang matur nuwun sangat Bu Cidar atas pesan-pesannya kepada kita semua. Sekarang kita ke Bu Retno Indrawati. Ya. Dr. Retno Indrawati, monggo menyampaikan. Ya, terima kasih. Dengar ya Pak Oki. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih kepada Dr. Oki, kepada Pak Kadep, dan juga Di Anis dan putrinya. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walaupun lewat Zoom kita bisa melihat, menatap muka kita masing-masing. Sebelumnya saya mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, 1441 ya. Iya. Hijriah. Kemudian saya juga mengucapkan bahwa teman-teman kami yang beragama Islam bisa mampu menyelesaikan Ramadannya dengan sukacita. Dan biarlah nanti untuk selanjutnya kalau COVID ini sudah selesai, kami tetap bisa guyup di Departemen Biologi Oral, walaupun memang ada beda di dalam banyak kebiasaan, beda di dalam kultur, maupun beda agama, tapi kami merasa bahwa kami masih tetap bisa saling toleransi dan kami tetap bisa guyup. Itu yang seringkali menjadi kangen untuk saya sendiri pribadi, bagaimana saat-saat kami bisa makan bersama, kemudian bisa bekerja bersama. Mudah-mudahan semuanya ini akan terus kami pelihara. Dari mulai Pak Kadep sampai ke yang junior, biarlah semua ini selalu ada apa adanya. Begitu Pak Oki, mudah-mudahan BU tetap jaya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Retno Indrawati atas masukannya, pesan-pesannya yang menyemangati kita semua. Sekarang kita ke Ibu Tantiana yang sudah berdandan dengan cantik mulai pagi. Silakan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Di-unmute dulu, Bu. Silakan. Tolong mikrofonnya dihidupkan. Mikrofonnya dihidupkan, Bu. Mikrofonnya dihidupkan. Oh, sudah dibuka, dengar deh. Oke, sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat
Pak Kadep, Bu Sekdep, Prof Yeni, Prof Tuti, dan teman-teman sekalian. Kami sekeluarga menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tukang itu naik-naik ke atas ngambil kayu. Mungkin saya sering melakukan hal yang kurang berkenan dalam hal ini. Saya mohon maaf apabila melakukan hal-hal baik yang saya sadari maupun tidak saya sadari. Dan juga terima kasih pada Pak Oki sebagai panitia, juga Dr. Anis Irma yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami semua. Semoga senantiasa bermanfaat, dan juga saya berdoa semoga kita semuanya sehat, rukun, dan sukses. Amin. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dr. Gigi Tantiana. Sekarang saya menuju ke Dokter ini sama Dokter Indes. Ini dulu mana enaknya? Dokter Indes. Dokter Indes. Dokter Indes dulu. Ya. Silakan Bu Indes menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman semua, dan juga yang penting buat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua salah dan khilaf yang tentunya banyak sekali saya lakukan ya selama ini, ya baik pada saat bertemu langsung sebelum pandemi maupun di online ya, di WA atau di Zoom seperti ini. Ya, saya mohon maaf untuk semua salah dan khilaf. Kemudian terima kasih untuk Oki, Pak Kadep, Anis ya untuk terselenggaranya acara ini, karena memang kangen sekali ya dengan teman-teman semua, dengan suasana BO, bisa kerja bersama, ketemu langsung, maksi, sholat ya bareng-bareng ya. Kalau dahulunya sebelumnya kita kadang-kadang jenuh gitu ya, setiap hari ke kantor, tapi setelah di rumah gini ternyata kangen juga suasana kantor gitu ya, kangen dengan semuanya gitu. Ya mungkin saya termasuk yang tidak bisa banyak berkata-kata, jadi saya hanya berharap semoga kita semua diberikan kesehatan, bisa melewati pandemi ini, diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita semua bisa segera beraktivitas ya dengan normal ataupun new normal gitu ya, bisa berkomunikasi lebih dekat lagi, dan bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indes. Sekarang kita menuju Bu Wadek 3, Dr. Indevianti Ridwan. Monggo untuk menyampaikan sesuatu dalam halal bihalal virtual kali ini yang berkaitan dengan kebijakan, ya nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mesti kita bersyukur ya, alhamdulillah masih diberikan umur yang barokah sampai saat ini. Juga saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, mungkin yang diperbuat secara sengaja maupun tidak. Jadi harapan saya semoga nanti Departemen Biologi Organis semakin maju, dan kontribusi dari teman-teman semua. Jadi khususnya para senior, para guru besar, para sejawat semua, kita semua bersama-sama berkontribusi untuk departemen dan juga untuk FKG UNER. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, cuman ada satu pesan mungkin ini
terkait dengan Pak Hendrik ya, mohon maaf mungkin ini untuk kelancaran administrasi, keuangan mungkin agak tersendat ya karena kondisi saat ini dan juga memang banyak petugasnya itu yang masuknya bergiliran sehingga pada saat pemrosesan itu juga tidak bisa secepat kalau kondisi seperti biasanya. Untuk pendanaan jangan khawatir Pak Hendrik. Kalau pendanaan selalu ada, sudah ada dananya, tinggal eksekusinya yang memang agak tersendat-sendat saat ini. Jadi untuk kebijakan nanti mungkin untuk era new normal khususnya untuk semester gasal sedang nggak denger deh Oki saya nggak denger. Oh iya, ini semua kami mendengar semua. Silakan Bu. Iya, apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki apa? Saya lanjutkan sedikit ya. Ya, silakan. Jadi untuk era new normal ini sedang disusun pembelajaran untuk semester gasal berikutnya. Jadi masih akan dipilah mana yang memang masih khususnya untuk profesi. Kalau untuk sarjana agak lebih mudah pengaturannya. Tapi ini kita masih menyusun untuk blueprint-nya. Jadi mohon support dari departemen agar nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya. Prof Yeni sudah bisa mendengar? Iya, tapi terakhir aja tadi yang penting tidak mendengar saya. Nanti Japri langsung aja ya, Dok. Ya nanti ada rekom di YouTube, Prof. Nanti bisa dipersani semua. Oh ya ya, oke, terima kasih. Sekarang saya menuju Pak Kadep untuk menyampaikan closing statement-nya Pak Kadep. Sebelum kita sebelum yang lain-lainnya. Ya, ucapan selamat hari rayanya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Oki. Ini giliran saya yang paling banyak ini kesalahan-kesalahan pada sahabat sekalian ini ya. Jadi kebetulan saya sebagai kepala departemennya tentunya banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan ya. Belum lagi janji-janji untuk kita refreshing yang tidak terlaksana karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan salahnya Pak Kadep itu. Bukan salahnya Pak Kadep. Sudah kita alokasikan dengan Dr. Henry, keburu ada pandemi. Ya, ini memang sudah kehendak Allah dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Amin. Amin, amin. Masa pesan saya di masa pandemik ini, monggo kita pandemik ini adalah suatu ujian dari Allah dan kita harus kita terima dengan sabaran, ya. Sabar tinggal di rumah, tapi tetap berinovasi, aktivitas dari rumah menghasilkan suatu karya-karya yang nantinya akan berkontribusi pada FKG khususnya dan UNER pada umumnya. Kemudian pesan saya yang kedua dalam menghadapi pandemi ini kita tidak perlu takut yang berlebihan, ya, tetapi tetap harus waspada, ya itu yang saya sampaikan. Kemudian kita selalu berdoa bahwa pandemi ini akan semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Indonesia khususnya pada dunia. Ya. Jadi, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Izin wal faizin, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Kadep. Sekarang saya menuju ini yang dari tadi banyak disebut ini. Yang katanya rising star-nya BO ini. Silakan Pak Hendrik untuk menyampaikan sesuatu yang bisa menyemangati kita semua supaya bisa meniru jejaknya begitu produktif. Memotori, mengompori ya. Iya, silakan. Tukang protes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan kurang banter. Ya Karim. Ya kurang banter deh, enggak krungu. Iya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbal minna wa minkum taqabbal ya Karim.
Ya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana pandemik ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mungkin saya sering membuat gaduh di PO, baik itu kepada guru besar, Prof. Yeni, Prof. Tuti, pada Pak Kadep, dan para pejabat fakultas, Bu Madiktika, Bu Kadep, dan Bu Sekdep. Ya, tidak lepas tidak lain, saya hanya seperti Prof. Heri lah, ngumpulin saja biar insya Allah kita semua bisa untuk bisa berproduksi selama pandemik. Jadi, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ya, manusia sakti sama seperti ini, contoh saja sama seperti jurnal. Mereka juga perlu dana, artinya untuk masuk ke jurnal-jurnal itu masuk ke jurnal itu akan mudah. Editor mana-mana semua pada butuh. Gak kerungu sih aku. Iya, aku yo ndak kok tak tempel di kuping ini kok. Memang agak pelan tapi tidak apa-apa Pak ini deh. Tidak apa-apa. Agak pelan tapi tidak apa-apa. Hendrik kan agak keras toh. Senang Ibu Wadek 3 ini loh. Ya, intinya saya minta maaf kalau saya sering membuat gaduh di PO, membuat rame. Tidak lepas lain hanya memberikan semangat sama seperti Prof. Heri memacu bahwa untuk apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ya tinggal dilakukan saja. Perihal hal kemarin saya mohon maaf ke Wadek 3 itu hanya ya sekedar usulan saja, tidak usulan biar tadi katanya hendak disampaikan sudah hendak diberikan ke depan, dan ini dalam suasana pandemi ya kami memaklumi saja. Hanya usulannya kan hanya ada apa ya, ada schedule yang jelas bahwa kapan proses itu di approve, kapan diproses. Baterainya. Aduh, Bu Tandiana, suara saya baterainya habis sih. Ini butuh rapat khusus nih. Mungkin ya lain kali saja. Itu saja mungkin biar mungkin yang lain para junior saya, Bu Nyai sama Bu Sekda. Patah dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang terima kasih Pak Hendrik atas beberapa masukannya. Ucapan selamat lebarannya pada kita semua. Sekarang saya menuju pada satu staf yang sepertinya ada di pantai. Benar Bu ya? Lagi ada di pantai. Pantai. Apa? Silakan Bu Ira untuk menyampaikan kata-kata. Ya, terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, syamana wa syamakum. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan. Semoga kita semua senantiasa sehat, diberi kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas ucapan selamat Hari Rayanya. Sekarang kita menuju Ibu Anis Irmawati, Dr. Anis Irmawati, silakan. Yang di unmute tuh, saya mute soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri
1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ini terutama mungkin yang paling banyak berbuat salah ini sama bapak-bapak secara pribadi maupun terkait dengan tugas saya di kemahasiswaan yang seringkali merepotkan Bapak Ibu sekalian, terutama yang senior, untuk minta bantuan penelitian-penelitiannya, untuk meminta bantuan membimbing mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Apresiasi saya ingin sampaikan kepada Dr. Aksa selaku Ketua Panitia. Salah ya, Ustadz Dr. Aksa. Kemudian Pak Kadep juga, Ustadz Dr. Muhammad Lutfi. Kemudian juga teman-teman sejawat sekalian yang sudah berkenan hadir, juga admin yang diwakili oleh Mas Aris. Karena tanpa kehadiran panjenengan semua, mungkin acara ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Kemudian sama dengan yang lain juga, saya juga merasakan kangen gitu ya, kangen dengan panjenengan semua, kangen bisa bekerja bareng-bareng, kangen bisa makan bareng-bareng, kangen bisa guyon bareng-bareng gitu ya, kangen bisa gojolokan bareng-bareng. Tapi rasanya untuk saat ini memang tidak bisa kita lakukan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa mengobati kekangenan kita semua. Meskipun kita tidak bisa saling berkontak fisik, tapi paling tidak kita bisa melihat satu sama lain. Mudah-mudahan ini bisa menambah kedekatan batin di antara semua staf BU juga admin BU. Amin, amin, rabbal alamin. Bapak Ibu, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wabah pandemi ini bisa membawa hikmah buat kita semua. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas normal kembali. Saya rasa itu demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis Irmawati, matur nuwun. Sekarang kita pada staf yang paling muda tapi perannya yang paling banyak ini di departemen ini. Yang paling repot sepanjang tahun ini kayaknya. Perannya luar biasa. Dia paling repot, pekerjaannya paling banyak. Kontribusinya paling besar mungkin ya. Monggo Bu Yuli silahkan disampaikan sepatah dua patah kata. Banter. Gak denger. Yuli kurang banter. Volumenya dibesarin mungkin. Sudah Nah. Sudah jelas. Sudah. Belum. Ngomongnya nggak keras saja, tapi nggak apa-apa. Sudah mulai dengar. Sudah cukup jelas. Oke, saya tidak sudah. Suaranya kecil. Sinyalnya Pakai toa ya. Pakai toa dulu. sudah. Mulai. Ya, mohon maaf ya kalau di rumah memang sinyalnya jelek. Baik, terima kasih atas bantuannya Dr. Aksa bisa terselenggara kegiatan ini. Sudah banyak ucapan dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para senior. Semoga apa yang dipanjatkan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi mohon maaf apabila Kalau pakai headset mungkin suaranya kecil ya? Enggak juga, volumenya mungkin. Volume laptopnya yang kecil mungkin, dibesarin. Udah nggak apa-apa, nanti akan datang di tes dulu. Sekarang diteruskan aja dulu, Bu. Ngomongnya agak keras. Ya, saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Sudah jelas. Jadi semoga nanti kita bisa berjalan lagi dengan norma yang baru, selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Maaf apabila selama dalam berkomunikasi dalam hubungan tugas-tugas dan sebagainya banyak yang
kurang berkenan mungkin karena memang komunikasi via teks ini kadang membuat rancu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Ini mungkin putus-putus juga. Itu banter. Sudah. Banter. Ya. Baik, terima kasih. Tidak berpanjang lebar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekarang terakhir wakil dari Tendik yang kebetulan hanya satu yang datang, yaitu Mas Aris Agus Chris nggak datang ya. Silakan Mas Aris menyampaikan selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin pada kita semua. Oke, terima kasih Dr. Aksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini Departemen Biologi Oral mengadakan acara halal bihalal. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya yang termuda, tending termuda di Departemen Biologi Oral, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Dan pada kesempatan yang tidak bisa berjumpa, bersalaman, pada kesempatan saat ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, itu dokter. Semoga sehat semua, sehat selalu. Amin, amin. Dan bisa bertemu kembali di Departemen Biologi Oral. Amin. Amin. Sangat. Acara terakhir mestinya kita akan berfoto bersama, Bapak Ibu sekalian. Baca doa, Pak Oki. Nah, iya, makanya sebelum kita foto bersama, maka kita selingi dulu dengan berdoa. Semoga Allah memberikan keselamatan pada kita semua, memberikan kemudahan pada kita semua selama bekerja di rumah, supaya kita tetap produktif dan tetap bisa berkontribusi positif pada institusi kita. Kemudian kita juga diberi kemampuan untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita selepas bulan Ramadan di sepanjang 11 bulan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Kadep akan memimpin doa ini. Monggo silahkan, Pak Kadep, kita dipimpin dengan hikmat supaya kita semua bisa khusyuk berdoa. Mestinya Ustadz oke. Saya pembawa acara aja, Pak Kadep. Menyenangkan aja. Baik. Baik, saudara-saudaraku, di akhir acara sebelum kita foto bersama, saya akan berdoa dulu. Bagi saudara-saudaraku, staf biologi oral yang tidak beragama Islam, kami mohon untuk menyesuaikan karena kami akan berdoa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan pikiran dengan ikhlas untuk memohon kepada Rabbul Alamin, Rabb yang maha dari semua yang maha, supaya apa yang kita inginkan ini bisa dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa la yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghazal wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
وأعوذ بك من هلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكيرا وحلالا طيبا وتوبة نسوخا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اجعلني مقيم الصلاة وأكرمني بالصالحين البلاء والبلاء والبأساء والمنكر إنك على كل شيء قدير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabahi semua doa-doa kita. Nah, kita sampai pada acara penghujung, yaitu kita foto bersama. Nah, ini saya butuh pengarah gaya ini. Enaknya gimana Bu Yuli? Pakai gini atau gimana Bu Yuli? Kita foto begini semua, nanti saya screenshot ya. Sebentar, saya besar. Oke. Gini semua? Oke. Saya hitung 1, 2, 3 ya Bu ya. 1, 2. Bu Retno sudah siap untuk foto? Bu Retno lagi jalan nih. Gini Bu Retno ya. Bisa Bu Retno? Nah, oke. Ini Bu Retno beberapa saat ya, nanti saya foto ya. Ya, coba berdiam dulu. 1, 2. Ya, sebentar. Sebentar Ibu ya, saya lihat hasilnya dulu. Bu Wisnu bagus posenya. Oh, bagus. Bagus semua. Oke juga lupa. Saya nggak bisa begini karena tangan saya harus mejet tombol-tombol. Nah, ya apa caranya? Pakai sikut. Nggak bisa Prof ini Prof. Jadi berarti nggak usah gini. Ya, saya nggak bisa begini saya. Tapi ini yang sekarang sudah bagus, saya kasih tunjuk ya hasilnya ya. Bentar. Saya kasih tunjuk. Mana hasilnya? Ini Bu. Ini hasilnya ini fotonya. Nanti bisa saya edit, saya crop, kemudian saya share gitu ya. Ya, oke. Bagaimana, masih ada acara lain atau sudah? Makan. Virtual makan-makannya Prof. Saya puasa. Salaman gini. Virtual makan-makan. Salaman gini ke lensanya. Iya. Ya, barengan ya. 1, 2, 3. Ayo kita salaman. Ke lensanya Bu. Maaf lahir batin. Maaf semuanya. Mudah-mudahan segera dipertemukan kembali. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan sabar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah bergabung. Semoga kita segera dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oki. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya matikan ya. Salam kangen semua.
Pak Hendrik, Mas Aris, terima kasih semuanya. Prof Yeni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.